Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segenap puji dan syukur selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan rahmat dan nikmat dalam kehidupan kita. Diiringi dengan salah dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Abi Imum Syekh, gure-gure kamu, para alim ulama, tengku-tengku, abu-abu, ummi-ummi, seluruh jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering berulang kali bahkan kita melakukan ibadah puasa, terutama setiap bulan Ramadan, dan juga ditambah dengan ibadah puasa di bulan-bulan yang lain yang disunnahkan oleh Rasulullah, dan di bulan-bulan haram. Tapi pernahkah kita bertanya para jamaah, sudahkah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya makbul, dan diberikan pahala oleh Allah sebagaimana dijanjikan bahwa di dalam surga, pada surga ada sebuah pintu yang diberi nama Rayyan, di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut para jemaah. Seharusnya pertanyaan ini selalu harus ada dalam diri kita, karena sangat rugi apabila kita terus melakukan puasa tapi kita tidak pernah tahu diterima atau tidaknya puasa kita tersebut. Dalam kitab Bidayatul Hidayah yang syarahnya Muraqi Ubudiyah, Imam Al-Ghazali para jemaah menyebutkan, la tadunnu anna sauma huwa tarkut ta'am wasyarab wal wika. Jangan pernah kamu menyangka bahwa puasa itu cuma meninggalkan makan dan minum dan bersetubuh. Tidak, bukan cuma itu. Walakin kafful jawarih anil asam, tetapi puasa itu lebih kepada mengendalikan seluruh anggota tubuh daripada melakukan dosa para jemaah. Secara umum kita melihat para jemaah, banyak orang yang melakukan ibadah puasa, dia berpikir bahwa puasa itu hanya menahan diri daripada makan dan minum semenjak terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari ke ufuk barat atau disebut maghrib, sehingga anggota tubuh yang diberikan oleh Allah kepadanya, mulai dari kepala sampai kaki, di dalam dia berpuasa sebagaimana dia tidak berpuasa juga, terus melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila puasa kita hanya pengendalian perut dan alat kelamin,
Maka inilah puasa yang disebutkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena memang itu puasa menurut orang tersebut. Maka kami mengajak diri kami sendiri dan jamaah semuanya, apabila yang lalu-lalu kita berpikir bahwa puasa itu hanya menahan lapar, haus dan berjima di siang hari, maka robahlah pemahaman itu. Bukalah pemahaman baru para jamaah bahwa puasa adalah kaful jawarih anil asam, pengendalian anggota tubuh daripada melakukan dosa. Imam Ghazali mengatakan, apabila kita telah mampu mengendalikan seluruh anggota tubuh yang berpotensi melakukan dosa dalam kita berpuasa, maka puasa kita sudah termasuk puasanya para salihin di level khusus. Kajut ke urang saleh katanya para jemaah. Man le katanya kadang-kadang ada terfikir berat untuk je urang saleh. Sebab pemikiran katanya lagi jamun urang tuha kadang bahwa urang salehnya urang jut polawan. Nyan hana musosotinya je urang saleh nyo lagi nyan. Tang hana saleh mutiro pi mong gedung. Nyo lagi nyan. Hana yang jut polawan. Tapi tidakkah kita tahu para jamaah bahwa untuk jut ke saleh mudah, asai hana le salah pasti saleh. Tinggal bek pubut salah. Artinya potensi yang nagubili Allah bak tubuh katanya, jawarih anggota tubuh katanya, hindari daripada pubut salah. Ban hanai pubut salah ka saleh katanya para jemaah. Tuh anggota tubuh yang berpotensi melakukan kesalahan. Yang zahir letakalan para jemaah. Yang pertama adalah mata. Cukup besar potensi mata untuk melakukan kesalahan. Karena kebiasaan orang salah diawali dari mata, dari melihat. Orang berzina diawali dari mata. Bangga kalon lagak, cantik. Bayangan lagak dan cantik tersebut ditransfer oleh mata ke otak, diproses, dikirim ke hati. Lalu hati memberikan perintah kepada anggota tubuh lain untuk memiliki, untuk menggauli dan sebagainya. Terjadilah dosa. Nagaikan anak muda. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Munyo hana mata, na cinta, hana dengung. Hana cinta, munyo hana mata. Maka mata adalah faktor pertama yang harus kita kendalikan. Bagaimana kita mengendalikan mata? Bighaddil basar, dengan menundukkan pandangan. Tidak diperintahkan kita untuk mencongkel anak mata kita. Hana dengku, hana dicungki nak bek deuh nenging li, nak bek masjid. Hana diperintahkan ron untuk ni apu buta mata ni, atup mata ni hana. Tapi diperintahkan kendalikan mata Anda dengan biasakan melihat ke bawah. Jangan biasa menyokun bahasa anak mit jelalatan. Nging ke no tiga, nging ke deh tiga, glip ke no tiga, glip ke deh tiga, bek lagenyan. Karena itu dapat membuat mata berdosa. Nyo yang harus terkendalikan yang pertama. Terutama harus hati-hati para bapak-bapak, ibu-ibu yang kebiasaan di dalam bulan Ramadan terus berada di dalam keramaian. Mudah saja terjadi dalam keramaian hal-hal yang haram yang dapat kita lihat. Maka dengan melihat itu batallah puasa kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 kata Rasulullah yang dapat membatalkan puasa. Di antara 5 yang terakhir kata Rasulullah wan nadru bisyahwat, dan melihat dengan keinginan. Melihat sesuatu dengan keinginan yang di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali mengatakan himmatud daniyah, keinginan-keinginan yang hina.
membatalkan puasa kita para jemaah. Munyo sering tawewit, sering putakalan, sering pumohon, maka batulah puasa. Artinya orang yang sering melihat sesuatu yang melihat itu karena keinginan untuk memiliki, maka puasa dia jatuhlah pada tingkat puasa yang disebut oleh Rasulullah, laisa lahu illal ju' wal atas. Tidak memiliki apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, yang dia dapat cuma lapar dan dahaga. Yang pertama. Yang kedua, yang besar potensi untuk melakukan dosa pada anggota tubuh kita, lisan, lidah para jemaah. Di dalam hadis tadi, di antara 5 yang membatalkan puasa, 4 terdapat pada lisan, kata Rasulullah. Khamsun yuftirna sa'ima, al-kidbu wal ghaibatu wan namimatu wal yaminul kadibah. Baru yang kelima, wan nadru bisyahwat. 5 boh yang dapat membatalkan, membukakan puasa, kata Rasulullah. 4 ada pada lidah, yaitu dusta, menggunjing, memprovokasi, namimah, provokasi. Kemudian yaminul kadhibah, sumpah palsu, nyojud ke batu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali disebutkan, kita harus dapat mengendalikan lisan anil hadian. Yang pertama dari hadian. Apa itu hadian para jamaah? Bahasa Indonesia membual. Mungkin bahasa Aceh cet langit. Le urang yang ate gepegah menyokun gedanya urang Aceh pajuh jalu tuh kepai. Le yang gepajuh jalu yang getuh kepai. Kebiasaan orang yang dimakan selalu lebih baik daripada yang dikeluarkan. Tapajuh beruh bu tanya, tapi ada berdubit hantau lebih baik daripada bu. Tapi na urang yang geputubit lebih baik dari pajuh. Pajuh jalu tuh kepai katanya. Nyan membual cet langit. Hadian dapat membatalkan puasa. Anil fudul, mengendalikan lisan daripada menuturkan kata-kata nutuku, bertutur dengan haba-haba yang fudul, haba-haba yang lebih, yang hana bermanfaat. Padahal Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Maka berbicara dengan bicara-bicara yang tidak perlu seperti itu, ghaibah, hadian, fudul, khusum, berdebat, rafas, yaitu mengatakan kata-kata kotor, fahsya, kata-kata keji, semuanya tidak dibutuhkan dan itu dosa. Apabila kita tidak mau berhenti daripada itu, walaupun bertahun-tahun kita berpuasa para jamaah, maka Allah tidak menerima puasa kita. Puasa kita akan dibungkus oleh Allah, kemudian dicampakkan, dilempar ke muka kita nanti di hari kiamat para jamaah. Rujuk pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anggota tubuh yang berpotensi untuk melakukan maksiat para jamaah, yaitu telinga. Telinga juga cukup besar melakukan maksiat, karena telinga kita suka menerima bunyi apa saja tanpa memilih bunyi-bunyi yang masuk ke dalamnya, tanpa memfilter bunyi apa yang boleh masuk ke dalam telinga. Sehingga kadang-kadang orang yang berbicara tidak benar, yang berbicara haram, telinga kita yang menerima, sehingga kita pun ikut melakukan haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma haruma qauluhu haruma isgha'u ilaihi. Apapun yang haram mengatakannya, haram mendengar kepadanya. Hadian menota pegah, fudul, kidbu, sulit, mengupat, namimah, provokasi, medawa, haba yang tidak baik, rafas, husumah, nyan haba-haba yang harum para jemaah anggebideng.
pegah. Munyo haram pegah maka dengar pun hukum ji haram. Maka Rasulullah gepu sama urang dengar ngan urang pegah. Al mughtabu wal mustami'u syarikani fil ithmi, kata Rasulullah. Orang yang mengupat dan orang yang mendengar upat tersebut syarikani, berkongsi keduanya fil ismi, dalam dosa. Nyona takalon gepuduk tumpuk urang dalam bulan puasa, bak-bak rangkang, bak-bak tempat yang biasa urang duk takalon tengah mengupat, nyan getanyo harus sadar urang nyan tengah gewe-gewe dosa katanya. Baik roh tanyo lagi genan. Jangan mau kita diberikan sedikit dosa oleh mereka, hindari. Dan apabila kita melihat orang yang mengupat, tidak boleh kita cuma diam. Karena as-sukutu alal ghaibah haramun. Diam di atas mengupat itu haram. Tak dengar urang mengupat, hana ada begah sapu lek neo tak imro tu, nyan tanyo gambar dosa. Imro dosa. Karena itu mungkar, wajib kita cegah. Tak pegah. Dan nasihati dengan nasihat yang baik-baik agar orang tersebut tidak mengupat. Kalau memang dia orang yang tidak menerima nasihat, karena yang bisa menerima nasihat hanya urung-urung mukmin, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat. Peringatan nasihat itu bermanfaat bagi orang mukmin. Artinya orang-orang yang hatinya kufur tidak akan bisa menerima manfaat dari nasihat. Maka berangkatlah anda dari tempat tersebut. Bekdu sajan urang mengupat menyohai ne tegah para jemaah. Allah ne pegah dalam Al-Quran, idzam ya mithluhum, idzan antum mithluhum. Apabila demikian, artinya getanyo hana tategah tapi tetap taduk dalam mengupat hana taminah, maka getanyo adalah mithluhum, perumpamaan mereka. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga para jemaah, Imam Ghazali menukil satu hadis di mana pada masa Rasulullah ada dua orang perempuan, imra'atani samani, ada dua orang perempuan yang berpuasa. Tapi di mana di saat dia berpuasa, wate kasuput uro, hana triple kadang karap jet buka puasa, ke asar. Orang itu ditimpa dengan kelaparan dan kehausan yang sangat kuat, sehingga sang haid tunli. Kirimlah utusan kepada Rasulullah untuk lakaidin bujit buka puasa. Jamun apa lakaidin na Rasulullah. Datanglah utusan kepada Rasulullah untuk menceritakan tentang dua orang perempuan ini yang mengalami rasa lapar dan dahaus yang sangat parah. Rasulullah tidak memberi izin, tidak menjawab, bahkan Rasulullah hanya mengirim satu bangkok. Gejuk satu aboh bangkung mata tanya, gekirim taboh bangkung dari Rasulullah, tapuwa kudih bak dua dra uri inang nyan, tayu bak wak nyan mandua, puyang ipajuh mono tayu mudah kena dalam bangkungnya. Maka kepualah bangkung nyan le utusan, roh kedih gepegah le mudah. Maka gemudah tu le urang inang sesuai dengan apa yang Rasulullah perintahkan. Ternyata di saat keduanya memuntahkan apa yang dia makan, tahu apa jemaah yang keluar? Yang keluar adalah darah yang mecak-cak dan daging yang masih segar. Darah yang mecak-cak dan daging yang masih segar. Nyan yang keluar. Padahal ada tepu yang gepajuh le urang Arab, roti, anggur, dan gandum, kurma. Hana ge apa jauh darah, tapi watai tubit lamutah ge darah dan daging yang masih segar. Sehingga urang yang kanan yang melihat kejadian itu semuanya takjub, heran apa yang sebenarnya yang terjadi. Lalu Rasulullah jelaskan, inna hatani, kata Rasulullah, sesungguhnya dua perempuan ini berpuasa keduanya daripada apa yang Allah halalkan kepada dia. Gutun rog hana gepajuh yang halu, hana gepajuh makanan, hana gepajuh roti, hana gepajuh kurma, hana gejep susu, hana gejep
Seturah danyo hana dapat juhbu, hana dapat juh makanan yang halal, hana tajibi dan sebagainya. Gedun rok. Tapi yuftirani, keduanya membatalkan puasanya biakli haram, dengan memakan yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Kata Rasulullah, keduanya berpuasa daripada yang halal, tapi membuka puasanya dengan memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang mengupat sama dengan orang yang makan daging saudara yang sudah mati. Artinya geyumudah li Rasulullah ba urungnyan, karena urungnyan gemeupat. Asaika uro ya midangon dua ya du ya mengupat. Urang mengupat dan urang dengar syarikani fil ismi kepada Rasulullah, bersekutu pada dosa. Jadi yang kelihatan potensi anggota tubuh yang berpotensi melakukan dosa adalah telinga. Kemudian seluruh anggota tubuh yang lain, tangan para jamaah, kaki, hidung, semua anggota tubuh ini punya potensi untuk melakukan dosa. Maka kita kalau ingin puasa kita mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya dibalas dengan rasa lapar dan haus, kendalikan para jamaah seluruh anggota tubuh yang berpotensi melakukan dosa. Bahkan kalau ingin kita melihat lebih dalam, yang tidak nampak anggota tubuh yang ada di dalam pun berpotensi melakukan dosa. Baule na uta, lamuta na pikiran, lam pikiran na prasangka. Bukankah Allah mengatakan inna fi ba'did dhanni ismun? Sesungguhnya dalam sebahagian prasangka ada dosa. Berarti otak kita yang ada prasangka, praduga di dalamnya juga punya potensi untuk melakukan dosa. Kalau kita ingin puasa kita menjadi puasa yang baik, yang makbul, diterima, berpahala, kendalikan pikiran berprasangka yang kon-kon ke orang lain. Begitu juga hati kalau kita ingin lebih memperbaiki lagi ibadah puasa kita. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah, inilah mungkin jawaban untuk pertanyaan tadi. Sudahkah puasa saya bertahun-tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Masing-masing kita sudah bisa menjawab. Bagaimana Anda berpuasa, Anda bisa menilai sendiri. Kalau Anda hanya mempuasakan perut dan alat kelamin Anda, maka ibadah puasa Anda belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Anda mampu membuat seluruh anggota tubuh Anda berpuasa, lisan, telinga, mata, hidung, tangan, kaki, seluruhnya berpuasa, maka pasti ibadah puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup di sini tausiah singkat pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua para jamaah. Yang mana tidak lama lagi kita akan mengarungi bulan Ramadan, kita akan melakukan ibadah puasa. Dan bahkan pada bulan ini, bulan Sya'ban para jamaah, adalah bulan di mana Rasulullah paling banyak melakukan puasa. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.